untuk telinga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan kami, saya Adara Dan saya Malika. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang Kenapa sih remaja sekarang banyak yang ngalamin stres, mood swing, dan bahkan ngerasa lelah untuk menghadapi hari-hari selanjutnya? Oh iya ya, kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi pada remaja sekarang? Penasaran dengan jawabannya? Langsung saja kita tanyakan kepada para tamu kita yang akan membantu menjawab pertanyaan kita untuk topik hari ini. Halo Kak, terima kasih sudah mau menjadi tamu kami pada podcast malam ini. Oke Kak, boleh perkenalkan dirinya dulu biar teman-teman kita tahu siapa sih tamu spesial kita pada podcast kali ini. Oke, terima kasih sudah mau mengundang saya dan rekan saya. Perkenalkan, saya Salma Hanifah. Dan saya Nuri Syafira. Oke Kak, langsung saja kita masuk ke topiknya. Kenapa sih remaja sekarang banyak yang ngalamin stres atau semacamnya? Jadi gini, banyak banget penelitian dan ngobrol-ngobrol sama anak muda zaman sekarang nunjukin kalau remaja sekarang tuh gampang banget kena stres dan overthinking. Bukan karena mereka lemah, tapi karena hidup sekarang tuh levelnya udah beda. Sekarang segalanya serba cepat, serba dituntut, serba dibandingin. Salah dikit langsung kepikiran. Belum lagi media sosial yang kadang bikin mental lu jadi goyah. Jadi kalau banyak remaja ngerasa capek sama hidup, ya wajar banget sih. Siapa juga yang gak kewalahan. Nah iya, itu semua benar banget sih. Tapi kita harus ingat juga, kita itu manusia, bukan robot. Capek itu wajar. Jadi kakak, apa sih alasan utama mereka cenderung akan hal itu? Jadi, ada beberapa alasan mengapa remaja cenderung akan stres. Yang pertama, tekanan akademik dan ekspektasi. Tuntutan untuk berprestasi dan menentukan masa depan sejak dini membuat remaja mudah merasa gagal. Kedua, pengaruh media sosial juga dapat menyebabkan stres, seperti perbandingan diri, FOMO, dan komentar negatif di media sosial menurunkan kepercayaan diri. Ketiga, masalah hubungan sosial. Masalah hubungan sosial seperti persahabatan, percintaan, dan konflik keluarga menimbulkan tekanan emosional pada remaja. Keempat, juga ada kurang istirahat dan overstimulasi. Terlalu banyak aktivitas dan notifikasi membuat otak lelah dan rentan burnout. Baiklah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, jadi yang kelima itu ada krisis identitas. Remaja masih mencari jati diri dan tujuan hidupnya, yang bisa menimbulkan kebingungan dan stres. Yang keenam ada kurangnya dukungan emosional, takut dihakimi atau kurangnya teman yang memahami membuat remaja memendam masalahnya. Yang ketujuh ada tantangan ekonomi dan sosial. Ketidakpastian masa depan dan kondisi dunia membuat remaja cemas menghadapi kehidupannya. Wah, keren banget ya pembahasannya. Ternyata banyak banget hal yang bikin remaja zaman sekarang gampang stres, dari sekolah sampai media sosial. Jadi, penting banget buat kita jaga keseimbangan, jangan lupa istirahat dan cerita kalau lagi ngerasa capek. Ingat, nggak apa-apa buat nggak selalu sempurna. Eits, tunggu dulu, podcast kita nggak sampai situ aja. Masih ada nih sesi pertanyaan buat kalian yang ingin bertanya. Jika ingin bertanya, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya. Halo Kak, nama saya Kamila. Asal saya dari Bandung. Di sini saya ingin bertanya nih tentang bagaimana sih cara kita buat mengatasi stres. Terima kasih. Oke Kamila, makasih atas pertanyaannya. Jadi Kak, apa sih jawaban dari pertanyaan teman kita Kamila? Oke, baiklah. Jadi cara mengatasinya itu ada beberapa cara. Bisa dengan beristirahat, melakukan hobi, bercerita ke orang yang dipercaya, atau mencari bantuan konselor. Halo Kak, nama saya Budi, asal saya dari Makassar. Di sini saya izin bertanya, apa aja dampak stres terhadap kesehatan mental dan prestasi belajar remaja? Dampaknya itu ada menurunnya tingkat konsentrasi, prestasi belajar yang menurun, mudah marah, cemas, bahkan bisa menyebabkan gangguan tidur atau depresi.
Oke guys, nggak kerasa kita udah di ujung podcast nih. Sebagai penutup, stres di masa remaja itu hal yang wajar banget kok. Namanya juga lagi banyak perubahan dan tantangan, seperti tugas sekolah menumpuk, drama pertemanan, keluarga, sampai tekanan dari diri sendiri. Tapi tenang aja, stres bukan berarti kamu lemah. Justru itu tandanya kamu lagi berproses dan belajar ngadepin hidup. Kalau lagi ngerasa capek atau pusing, nggak apa-apa banget buat istirahat dulu. Cerita ke temen, memperbanyak ibadah, jalan-jalan, atau ngelakuin hal yang bikin kamu happy. Nggak semua masalah harus diselesaikan dalam sehari. Yang penting kamu tetap berusaha dan jaga diri. Ingat ya, kamu nggak sendirian. Semua orang juga pasti pernah ngerasain hal yang sama. Jadi jangan nyerah cuman karena lagi down. Tetap semangat, terus percaya sama diri sendiri. Dan ingat, kamu hebat, kamu kuat, dan kamu pasti bisa lewati masa-masa ini.